Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau beribadah seperti minggu-minggu biasanya, tapi kita mau dengan sukacita memuji nama Tuhan. Kita mengangkat pujian adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Adik-adik, untuk mengawali ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan yang baik, Bapa yang luar biasa, terima kasih banyak Tuhan untuk hari-Mu, sehingga kami, anak-Mu Tuhan, bisa beribadah pada hari ini. Ya Bapa, kiranya Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, dan kiranya apapun yang kami dengar sama-sama Tuhan, semuanya hanya untuk kebaikan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah baik kepada kita mau mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan mengangkat pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Adik-adik, sebentar kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau meminta bimbingan Tuhan dengan mengangkat lagu Bahasa Cinta. Andaikan aku paham, andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta. Puji tiap hati, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini Allah tetap memberkati dan menyertai kami, dan Allah juga melayakkan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti tentang firman yang akan kami dengarkan, dan kami boleh lakukan di dalam hidup kami. Berkati juga kakak kami yang akan memberitakan firman bagi kami.
Biarlah Roh Kudus Tuhan yang mengurapi kakak kami, sehingga dia boleh menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema kita minggu ini adalah tidak melakukan kejahatan. Apa? Ya, tidak melakukan kejahatan. Bahan Alkitab kita diambil dari kitab Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Kejadian 6 ayat 5 sampai 7, demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ya, itu tadi pembacaan firman Tuhan kita. Tentang apa tadi? Ya, tentang kejahatan manusia. Bagaimana akhirnya Allah begitu kecewa dengan manusia ciptaannya yang selalu berbuat dosa. Coba kalau kita menilik kembali ke kisah pertama sekali manusia diciptakan, ada dosa apa di situ? Ya, yang pertama ada dosa apa? Ketika Hawa tidak taat akan firman Tuhan, dia memakan buah yang tidak diizinkan Tuhan, lalu dia memberikannya kepada Adam. Padahal Allah sudah mengatakan tidak boleh memakan buah yang ada di tengah taman itu. Ya, mereka tidak taat. Itu dosa yang pertama. Lalu kita lihat lagi kejahatan apa lagi sesudah kejadian Adam dan Hawa di dalam Alkitab kita yang sering kita pelajari. Ya, ada kisah tentang Kain dan Habel. Ya, bagaimana Kain dan Habel sama-sama berusaha memberikan persembahan untuk Tuhan. Tetapi ketika Allah melihat hati bahwa Habel memberi dengan hati yang tulus, dan Allah mengindahkan persembahan Habel, apa yang dilakukan Kain? Iya, Kain membunuh Habel. Ya, itu kemudian selanjutnya terus bertambah-tambah kejahatan yang dilakukan manusia. Sehingga kita lihat di kitab Kejadian 6 yang kita baca tadi, Allah mengatakan apa? Allah akhirnya kecewa dengan manusia, dan Ia ingin memusnahkan semua manusia dan hewan yang sudah diciptakannya. Ya, itu adalah kisah sebelum air bah turun. Tetapi Allah melihat bahwa ada seseorang yang tetap mengikuti apa kata Tuhan. Dia tidak mengikuti kejahatan-kejahatan seperti yang dilakukan oleh orang-orang lain. Siapa dia? Iya, dia adalah Nuh. Sehingga ketika Allah akhirnya menurunkan air bah untuk memusnahkan semua manusia dan hewan-hewan ciptaannya, ada orang yang diselamatkan. Siapa? Nuh dan keluarganya. Dan Allah meminta Nuh untuk
memilih setiap pasang hewan. Dan akhirnya Nuh dan keluarganya selamat. Ya, lalu mari kita lihat coba di kehidupan kita saat ini. Apakah dosa itu sudah tidak lagi dilakukan? Apakah orang-orang, manusia berhenti berbuat kejahatan? Wah, ternyata tidak. Masih banyak manusia yang terus melakukan kejahatan, yang terus melakukan dosa. Coba ada dosa apa saja yang sering dilakukan orang pada saat-saat ini? Ada kejahatan apa? Iya, orang-orang masih yang saling membunuh. Masih ada yang mencuri. Masih ada yang suka berantem sama temannya. Masih ada yang suka melawan orang tua. Coba kakak tanya adik-adik yang di sini. Siapa yang masih sering melakukan kejahatan-kejahatan itu? Coba lihat kejahatan apa saja yang sudah kalian lakukan. Ya, lalu kenapa kita tidak boleh melakukan kejahatan? Kenapa kita tidak boleh melakukan dosa? Karena Allah sangat membenci kejahatan. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ini adik-adik ditanya di tempat ini. Kita ditanya saat ini, kita mau melakukan kejahatan, mau melakukan dosa, atau melakukan perbuatan baik yang disenangi Tuhan? Ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik, upahnya adalah maut. Lebih jelas bisa kita lihat di dalam ilustrasi berikut ini. Wah, gelap sekali. Maukah kita tinggal dalam kegelapan? Gak mau. Dunia ini gelap karena dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah tidak taat kepada Allah. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Upah dosa adalah maut, dihukum dalam neraka. Tolong, dunia perlu terang. Ya, seperti perumpamaan yang barusan kita lihat, bahwa ketika kita terus melakukan dosa, ketika kita terus melakukan kejahatan, ada apa yang menanti kita? Ada api neraka. Terus gimana dong, Kak? Biar kita nggak masuk neraka tuh, nggak masuk ke dalam api itu. Bagaimana? Iya. Bukan karena kita, tapi harus percaya sama Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus adalah terang dunia. Siapa yang mau di dalam terang harus percaya kepadanya. Kalian mau tinggal di dalam terang? Kita harus meninggalkan dosa dan minta ampun pada Tuhan. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berkata kasar lagi. Berikan hati kita untuk Tuhan Yesus. Maukah kita menjadi terang? Terimalah terangnya dalam hatimu. Perbuatan baikmu akan bercahaya kepada semua orang dan memuliakan nama Tuhan. Mari mulai sekarang kita bertekad bahwa kita anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, mau memerangi kejahatan. Kita tidak mau sama dengan dunia ini. Kita mau melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan terang,
seperti yang diinginkan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biar firman-Mu itu boleh kami lakukan di dalam hidup kami, sehingga kami belajar untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan di hadapan Tuhan, melakukan kejahatan di mata Tuhan, tetapi kami belajar untuk melakukan kebaikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan dengan mengangkat pujian Pasu-Pasu Bas Tuhan. Pasu-pasu bas Tuhan hari, kerjakan kami tetap lari, bulan jalani wari-wari, kan bekap tetap singkawari. Pasu-pasu bas Tuhan hari, jadi pegangan di kami, bulan jalani wari-wari, sirena berkat Tuhan hari. Pasu-pasu dari oh Tuhan, persembahan kami anak-Mu, laboka penenda matunggu, persembahan singo pepuluh, ajar hidupnya kami gelami, tetap mensukarema Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan melalui persembahan ini Tuhan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa, dan juga berguna bagi gereja kami dan sesama kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Sebelumnya kakak mau mengingatkan adik-adik untuk jangan lupa mengumpulkan renungannya ke kakak dan abang wali kelasnya masing-masing, dan jangan lupa aktivitasnya juga dikerjakan lalu dikumpulkan ya. Nah, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita mau mengangkat satu pujian, Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang luar biasa, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa Tuhan Yesus untuk mama papa kami Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang selalu berikan mereka kesehatan, agar mereka Tuhan Yesus bisa selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan Yesus untuk bencana yang sekarang sedang terjadi Tuhan, COVID-19 Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang bantu Tuhan kami anak-anak-Mu agar kami tetap bisa menjaga kesehatan, dan kiranya wabah ini Tuhan bisa segera berakhir agar kami bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Tuhan Yesus, kami juga
ingin berdoa Tuhan Yesus untuk kakak abang sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang juga tetap berikan mereka peneguhan Tuhan agar mereka tetap semangat untuk melayani Bapa. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kurang sempurna Tuhan, kami yang menyempurnakannya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa